kemenat kalau siaga. Kalau operator emis itu ada di Kanwil. Jadi di sini langsung aja saya jelasin untuk data siaga Bapak Ibu. Itu bagi Bapak Ibu yang sudah dari awal lengkap memasukkan biodatanya, itu nggak mengupload lagi kartu keluarga seperti yang Pak Sumari katakan tadi. Tapi kalau yang belum upload kartu keluarga sama nama istri atau nama suami, nama anak-anak, itu harus upload lagi. Nama mama? Iya, nama ibu kandung. Kalau nama ibu kandung tetap harus upload dari awal. Yang jelas kalau nama ibu kandung semuanya upload. Tapi kalau kartu keluarga ada yang enggak, ada yang harus upload. Nah itu dia. Terus yang jelas kita kalau misalnya udah lengkap di biodata, itu kita cuma melengkapi jadwal mengajar kita aja. Kalau data siaga ini sebenarnya simpel aja Bapak Ibu, nggak banyak, nggak ribet, nggak seperti di data emis. Nah kalau data siaga ini kalau paling yang kita upload cuma jadwal mengajar itu untuk kita cetak jadwal mengajar yang dari siaga sama SKMT untuk yang udah sertifikasi ya Bapak Ibu. Nah itu kita upload jadwal mengajarnya dulu. Tapi kalau misalnya nggak bisa, berarti kita harus lengkapi dulu yang biodatanya. Biodata itu kalau misalnya belum diverifikasi dari Kemenak Pak Raja Irwan, kita nggak bisa buka jadwal mengajar. Jadi kayak gitu. Nah jadi pada data siaga itu yang kita masukkan datanya, jadwal mengajar kita mengajar di kelas berapa, kemudian jumlah siswanya berapa per kelas, itu yang kita masukkan. Kalau kita ada sebagai wali kelas atau pembina eskul atau piket atau puaka ya Bapak Ibu, nah itu sebenarnya itu nggak perlu upload SK kalau yang itu. Tapi kalau di data emis harus upload SK-nya juga. Nah, kalau data siaga ini kita menunggu verbal dari operator dari Kemenak Pak Raja Irwan. Nah, baru nanti kita bisa cetak lagi jadwal mengajar sama SKMT untuk yang udah sertifikasi. Itu yang untuk data siaga. Kalau untuk yang data emis, kita nggak perlu nunggu verbal verifikasi dari operator, dia otomatis. Tapi memang harus teliti Bapak Ibu masukannya. Jadi kalau untuk data emis juga kalau dari awal sudah kita masukkan semua biodata kita cuma tinggal masukkan juga data mengajar kita aja yang per semester. Jadi yang semester 2 ini kita masukkan dulu SK kita, baru nanti kita udah upload, baru dia muncul untuk kita masukkan jadwal mengajar kita yang semester 2 tahun 2020 tahun 2021. Nah di situ dia per kelas kita masukkan, tapi untuk jumlah siswa dipisahkan, yang putranya berapa, yang putrinya berapa. Kemudian kalau misalnya kita ngajarnya pisah-pisah, ini jadwal normal ya Bapak Ibu, nggak jadwal COVID, karena kalau jadwal COVID dia nggak mau valid jadinya. Nah, jadi dia nggak masuk. Jadi makanya saya kalau misalnya Bapak Ibu yang sudah ngirim data ke saya, yang saya bantu, itu saya tanya ada jadwal normalnya nggak? Saya minta. Kalau misalnya belum ada, coba tanya dulu. Atau mungkin ada yang mau pakai jadwal lama, ya bisa gitu. Tapi sesuaikan dengan jadwal mengajar yang semester 2 ini. Nah itu dia. Kemudian kalau misalnya kita dalam 1 minggu itu mungkin di kelas 11, contoh 11 IPA 1, kita masuk terpisah jamnya, tidak langsung 3 jam. Misalkan di hari Senin kita masuk di 11 IPA 1 itu 1 jam, kemudian di hari Rabu 2 jam kita masuk. Itu nanti di jadwal mengajarnya itu Bapak Ibu, itu jam mengajarnya itu tidak bisa kita masukkan 3 jam, tapi kita masukkan dulu 1 jam. Nanti baru kita masukkan jam berapa kita masuk, nanti dia langsung tuh otomatis selesainya jam berapa. Tapi kalau berdekatan jamnya Bapak Ibu, dia invalid, nggak mau masuk. Nah, jadi memang harus hati-hati dan masukkannya itu harus berurutan dari hari Senin, dari jam pertama. Jadi dari awal. Jadi saya pernah masukkan juga punya salah satu kawan kita Bapak Ibu. Itu juga sampai saya ulang, udah saya masukkan udah banyak jam ngajarnya 10 kelas tuh. Dia nggak mau, saya hapus semuanya, saya ulang lagi dari hari Senin dari awal baru mau masuk. Memang sih harus teliti Bapak Ibu. Ya
kalau kita ini mungkin kok nggak bisa gitu ya, tapi memang kemudian lagi kalau jaringan itu memang kalau siang tuh memang kurang lancar Bapak Ibu. Nah, jadi biasa saya juga ngerjakannya subuh-subuh. Jadi Bapak Ibu yang mau coba kalau lancar, mau jaringannya biasanya lancar tuh ya subuh lah, jam 2.30, jam 3 subuh. Itu lain kerja kalau Ya, jam 3 subuh subuh baru ngerjakan itu. Kemudian untuk semester ini Bapak Ibu itu ada sedikit yang agak error. Saya udah tanya juga sama operator yang di Kanwil. Itu yang sudah selesai data emis yang sudah saya masukkan, beberapa orang termasuk saya juga. Itu di jadwal itu di jam mengajarnya 1 jam itu saya input 45 menit. Kita kan kalau SMA 45 menit ya Bapak Ibu ya. Jadwal normal biasa jam mengajar kita. Itu dia pada saat kita klik konfirmasi mau di print, tapi saya bikin PDF dulu, saya tengok itu enggak 45 menit. Jadi dia masih tertulis 40 menit. Nah, jadi saya udah tanya sama operator, dia juga udah cek, katanya sekarang memang belum stabil. Jadi biasanya nanti kalau misalnya udah stabil dia akan berubah jadi 45 menit. Ya, jadi yang sudah selesai, makanya saya bilang Bapak Ibu yang udah selesai saya kirim, tapi jangan di print dulu karena itu 40 menit, jam mengajarnya 1 jam, ya kan? Kita tunggu sampai 45 menit, nanti saya cek udah berubah, baru saya kirim lagi, bisa di print gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk data emis, ini ada beberapa orang dan data siaga yang sudah selesai.